Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ana Yuliana Jasuni MM dan teman-teman kelompok saya. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mengulas kembali materi sesi 15 yaitu biaya tenaga kerja, dan ada juga di sini anggota kelompok saya sendiri Laras Ayu Putri Utami dan rekan saya Fitria Rahmawati dan Aldi. Yang pertama ada definisi tentang biaya tenaga kerja. Definisi biaya tenaga kerja adalah tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Selanjutnya ada penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Penggolongan kegiatan ada 4 macam, yaitu yang pertama penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan, penggolongan menurut jenis pekerjaannya, dan penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Selanjutnya, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur digolongkan menjadi 3, yaitu biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Berikut ini diberikan beberapa contoh, yaitu biaya tenaga kerja produksi, contohnya ada gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran, contohnya ada upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Yang ketiga, yang terakhir, contoh biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Contohnya gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Yang kedua, premi lembur, dan yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fitria. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gaji dan upah. Gaji dan upah ada berbagai macam cara penghitungannya. Upah karyawan dalam perusahaan, salah satu caranya yaitu mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan dari data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Di sini saya ada contoh di halaman 323, yaitu contoh 1. Misalkan perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, Risa dan Eliona. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April, bagian pembuatan daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya 1.000, sedangkan karyawan Eliona selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah 750 perak per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam kerja hadir masing-masing karyawan tersebut disadikan di gambar 1.0.0 masih di halaman 323. Nah, Risa menerima upah sebesar 1.000 per jam dan Eliona menerima upah sebesar 750 per jam. Untuk Risa, pesanan nomor 103 sama dia mendapatkan 15 jam kerja, dan pesanan 188 dia mendapatkan 20 jam kerja.
Terus persiapan pekerjaan itu membutuhkan waktu 5 jam. Totalnya ada 40 jam. Untuk Eliona, pesanan 103 mendapatkan 20 jam, pesanan 188 mendapatkan 10 jam, dan persiapan pekerjaannya 10 jam. Jadi totalnya 40 jam. Dengan demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar 70.000 atau 40 jam dikali 1.000 ditambah 40 jam dikali 750. Cara menghitung gaji setelah mengetahui jam kerjanya, kita hitung gaji masing-masing. Untuk Risa 40 jam dikali 1.000 yaitu 40.000, dan untuk Eliona 40 jam dikali 750 perak sama dengan 30.000. Jadi total upah kedua karyawan adalah 70.000 dalam seminggu. Nah, di sini juga kita menghitung bonus dan total gaji. Pada contoh ini, perusahaan memberikan 15% dari upah minggu pertama. Untuk Risa, bonusnya yaitu 15% dikali 40% mendapatkan 6.000. Jadi total gajinya tuh 46.000. Dan untuk Eliona, bonusnya 15% dikali 30%, yaitu dia mendapatkan 4.500. Jadi totalnya tuh 34.500. Dan di sini juga ada dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik itu karena jam kerjanya tidak semua digunakan untuk mengerjakan pesanan, ada waktu yang dipakai untuk persiapan pekerjaan seperti menyiapkan mesin, alat, dan bahan, karena kegiatan ini tidak bersautan dengan biaya pesanan. Jadi sebentar. Nah, jadi untuk Risa, waktu persiapannya itu 5 jam dan tarif upahnya tuh 1.000 per jam. Biaya yang masuk atau BOP-nya itu 5 dikali 1.000 sama dengan 5.000. Jadi waktu persiapan pekerjaan itu dia mendapatkan 5.000 dalam 5 jam. Dan Eliona, waktu persiapan pekerjaannya itu 10 jam dan tarif upahnya itu 750 perak per jam. Dan biaya yang masuk 10 dikali 750 sama dengan 7.500. Jadi dia mendapatkan uang 7.500 dalam persiapan waktu pekerjaan 10 jam. Jadi total biaya tenaga yang dibebankan ke biaya overhead pabrik yaitu 5.000 ditambah 7.500 sama dengan 12.500. Jadi perusahaan bertanggung jawab selama seminggu itu dia mengupah karyawan sebesar 70.000 dari 2 karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang premi lembur. Nah, dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam, maka mereka berhak menerima uang lembur dari premi lembur. Misalnya, dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur, yaitu 50 perak per jam,
Dengan tarif primer lembur dihitung sebesar 50%. Jadi tarif upah karyawan tersebut hitung sebagai berikut. Di sini ada contoh gambarnya. Jam biasa itu 40 dikali 600 perak sama dengan 24.000. Lalu lemburnya itu 4 dikali 600 perak, yaitu hasilnya 2.400, dan premi lemburnya itu 4 dikali 300 sama dengan 1.200. Jadi jumlah upah karyawan tersebut dalam 1 minggu itu 27.600. Nah, di sini ada biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, labor related cost, yaitu satu set up. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dalam sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi tersebut: biaya pemula produksi yaitu setup cost, biaya pemula produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya pemula produksi meliputi pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Nah, di sini ada 3 cara perlakuan terhadap biaya pemula produksi. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya ada biaya yang berhubungan dengan yaitu yang kedua, waktu menganggur. Dalam mengelola produk seringkali terjadi hambatan kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misalnya seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya 600 perak per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur, dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah, ini ada contoh gambarnya. Barang dalam proses dikurangi biaya tenaga kerja langsung itu 18.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya itu 6.000, jadi gaji dan upahnya yaitu 24.000 rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, saya izin menambahkan, tadi saya terlewat tentang insentif. Boleh ke atas. Nah, itu. Dalam hubungan dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, atau kombinasi di antara keduanya. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama ada insentif satuan dengan jam minimum. Yang kedua ada Taylor differential. Nah, insentif satuan dengan jam minimum yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali tarif upah persatuan. Tarif upah persatuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Yang kedua ada Taylor differential. Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight
Files Rate Plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Sekian dari saya. Baik Ibu, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.